Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat Kunci dengan channel kita Media Kunci bersama sesi kajian filsafat Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tema hubungan antara filsafat Islam dengan ilmu kalam. Dalam pembahasan ini ada 3 pembicara nanti akan kita diskusikan bersama. Pertama adalah definisi antara filsafat Islam dan ilmu kalam. Yang kedua adalah hubungan antara filsafat Islam dengan ilmu kalam. Dan yang terakhir adalah kegunaan daripada filsafat Islam dan ilmu kalam. Melalui tiga tema itu, kita berharap memiliki pemahaman yang tepat terhadap kedua disiplin ilmu ini, sehingga kita bisa memahami kegunaannya dan bisa menganggap bahwa kedua disiplin ini berguna. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube Media Kunci agar Anda semua bisa menikmati kajian filsafat Islam bersama kami. Pembicaraan tentang filsafat Islam dan ilmu kalam ini sudah menjadi perhatian sejak lama. Para pemikir sudah memberi perhatian yang besar. Ada fenomena yang menarik sebenarnya di dalam sejarah pemikiran Islam. Di dalam sejarah pemikiran Islam klasik justru kita menemukan seakan-akan ada pertarungan besar antara para filosof dengan para ahlul kalam atau mutakallim. Al-Ghazali adalah tokoh yang paling fenomenal dalam menggugat filsafat melalui karya terbesarnya Tahafutil Falasifah. Dia mengkritik habis-habisan filsafat, bahkan menjustifikasi, menghukumi para filosof dengan label zindi, kafir, dan ahlul bid'ah. Dan yang menarik dari Al-Ghazali ini konsisten. Kalau kita baca dari buku-bukunya yang ringan sampai buku-buku yang cukup berat, dia konsisten mengharamkan filsafat. Ada satu risalah kecil, misalkan Ayyuhal Walad, risalah yang sangat ringan. Tapi di dalamnya dia katakan, tidak boleh seorang pelajar mempelajari filsafat Islam. Dia teolog, ahlul kalam, mutakallim, kritik filsafat. Muncul tokoh bernama Ibn Rushd. Dia justru berlawanan dengan Al-Ghazali. Dia kritik habis-habisan Al-Ghazali melalui karya Tahafut, kerancuannya Al-Ghazali. Jadi kerancuan dalam kritik Al-Ghazali yang ditulis dalam buku Tahafutil Falasifah. Sama, Ibn Rushd mengkritik Al-Ghazali. Bahkan misalkan Kashful Adillah an Manahijil Adillatil Ahlil Kalam. Kitab Al-Kashfu itu dia kritik habis-habisan argumentasi para mutakallim, terutama Al-Asy'ariyah. Mutakallimun Asy'ariyah itu dikritik habis-habisan oleh Ibn Rushd. Apakah fenomena ini menandakan filsafat dan ilmu kalam bertentangan? Sebelum itu kita harus memahami dulu definisi daripada keduanya. Kita sudah berbicara di sesi-sesi sebelumnya tentang definisi filsafat Islam, bahwa filsafat itu sebetulnya ilmu yang mempelajari tentang wujud yang ada, eksistensi, sebagaimana adanya dia. Kama huwal maujud. Maka filsafat berbicara tentang itu. Lalu ilmu kalam apa? Ilmu kalam itu sederhananya adalah disiplin ilmu yang membicarakan tentang dasar-dasar agama, usuluddin, tentang keyakinan dan argumentasi-argumentasi di dalam menegaskan keyakinan-keyakinan itu. Saya ingin memperkenalkan kepada saudara-saudara semua satu karya klasik ditulis oleh seorang filosof bernama Al-Farabi. Al-Farabi menulis buku berjudul Ihsa'ul Ulum. Dalam buku itu dia menjelaskan berbagai macam disiplin ilmu dan berbagai macam hubungan antara disiplin ilmu itu. Yang menarik dari buku ini adalah ketika dia buka pembahasan tentang ilmu-ilmu keislaman, dimulai dengan metafisika, dan dalam risalah itu diakhiri dengan pembicaraan ilmu kalam. Ilmu kalam dia tempatkan di akhir, seakan-akan ilmu kalam itu ujung daripada pengembaraan akal manusia mencari pengetahuan. Pembukanya adalah metafisika, al-ilahiyat. Kadang-kadang ilmu ilahiyat
diterjemahkan dengan ilmu ketuhanan. Tetapi sebetulnya bisa lebih tepat adalah ilmu metafisika. Seperti yang dikatakan oleh Aristoteles. Ini ada terjemahan daripada metafisika Aristoteles. Apa yang dikatakan Al-Farabi dalam Ihsaul Ulum? Metafisika, kata Al-Farabi, dibagi 3 pembicaraan. Yang pertama metafisika umum. Dia berbicara tentang realitas yang ada, eksistensi dan esensi segala sesuatu. Berbicara tentang wujud, maka dia dikenal atau dikatakan juga metafisika umum atau ontologi dalam istilah-istilah kontemporer. Yang kedua, metafisika berbicara apa? Yang kedua, metafisika berbicara tentang prinsip-prinsip burhan, yaitu prinsip-prinsip demonstrasi logis, demonstrasi rasional. Dia menjadi dasar bagi ilmu-ilmu juz'iyat, ilmu-ilmu partikular, ilmu-ilmu yang sifatnya lebih praktis. Ilmu politik, ilmu bahasa, ilmu sosiologi, sastra dibicarakan di bawah metafisika ini. Tapi dia bicara tentang prinsip-prinsip. Sehingga kalau kita menggunakan berbicara tentang politik dengan prinsip-prinsip metafisika, kita akan menghasilkan filsafat politik. Berbicara tentang fisika dengan prinsip-prinsip metafisika, kita akan menemukan filsafat fisika. Kosmologi kita bicarakan dengan dasar-dasar metafisika menjadi filsafat alam dan lain sebagainya. Bagian yang terakhir kata Al-Farabi itu adalah bagian yang berbicara tentang eksistensi dan hubungannya dengan sebab pertama, yaitu Tuhan. Jadi hubungannya dengan pencipta. Ini adalah metafisika khusus, yakni berbicara tentang ketuhanan secara spesifik. Apa yang dikatakan oleh Al-Farabi tentang ilmu kalam? Ilmu kalam sendiri adalah sebagai disiplin ilmu bagian dari metafisika yang membicarakan tentang mengambil ide dari yang membawa agama, pembawa agama, yaitu Rasul. Dia berdasarkan pada dalil-dalil Rasulullah, berdasarkan kepada teks, dibangun prinsip-prinsipnya, didirikan teori-teorinya. Maka muncullah wilayah-wilayah ini menjadi teori-teori tentang ketuhanan dan teori-teori tentang keagamaan. Maka dibicarakan usuluddin. Bagaimana perbuatan-perbuatan manusia ditinjau dari prinsip-prinsip agama. Maka dalam hal ini fikih dan ilmu kalam memiliki hubungan. Pada wilayah ide atau teoritis, ilmu kalam menggunakan prinsip-prinsip fikih sebagai argumentasinya. Pada wilayah praktis atau perbuatan itu, pembahasan tentang perbuatan, ilmu kalam menggunakan keputusan-keputusan fikih untuk menghasilkan keputusan-keputusan teologi. Sehingga tidak salah kalau ada seorang teolog juga fakih, ahli fikih, ya dia juga mutakalim. Contohnya adalah Ibnu Rushd. Dia seorang filosof, dia juga seorang saintis, tapi dia seorang ahli fikih. Dia menulis karya-karya filsafat, tetapi juga menulis kitab Bidayatul Mujtahid, buku fikih yang fenomenal. Nah, itu adalah menggambarkan bahwa dalam definisi ini, filsafat dan ilmu kalam seharusnya tidak bertentangan. Tinggal bagaimana kita meramu semua itu dan memahami secara lebih luas tentang hubungan kedua disiplin ilmu ini. Lalu ada pertanyaan, kalau begitu apa hubungan antar kedua disiplin ilmu ini? Filsafat dengan ilmu kalam. Secara teoritis dan secara historis memang harus kita diskusikan, harus kita bicarakan. Pertama, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Al-Farabi, jelas ilmu kalam dengan demikian dia bagian daripada filsafat. Filsafat adalah induk daripada seluruh ilmu pengetahuan. Perbedaannya antara filsafat dengan ilmu kalam itu ada pada bagaimana argumentasi yang mereka bangun. Kalau filsafat menggunakan argumentasi demonstrasi rasional. Ya, demonstrasi rasional itu artinya mengambil dalil-dalil yang sudah diyakini secara sistematik. Dipertemukan dalil yang bersifat universal, umum, dalil besarnya, lalu dicari yang partikularnya sehingga mampu menghasilkan kesimpulan yang lebih spesifik. Nah, kalau ilmu kalam dalilnya adalah dialektik. Kalau dialektik itu berarti ada tesa, ada antitesa,
dan baru kepada sintesa. Ada argumentasi yang dibantah, ada argumentasi lalu dicarikan bantahannya sehingga muncul pada satu kesimpulan baru. Nah, itu adalah kategori ilmu kalam. Maka dari sisi ilmu itu mengalami perbedaan. Dari sisi tema pembicaraannya memang tidak sama. Ilmu kalam lebih spesifik kepada persoalan ketuhanan, kalau filsafat lebih bersifat umum. Tetapi keduanya secara teoritis memiliki hubungan. Contoh, di dalam ilmu kalam kita tidak berbicara tentang bagaimana wujud, teori-teori tentang eksistensi dan esensi, tidak bicarakan tentang apa itu substansi dan bagaimana pembagiannya, apa itu esensi dan pembagiannya, atau jauhar dan mahiyah, tidak berbicara tentang aksiden atau arad dan pembagiannya. Itu tidak dibicarakan di dalam ilmu kalam. Tetapi bicara ilmu kalam adalah tentang zat Tuhan, esensi Tuhan, sifat dan perbuatannya. Nah, yang teoritis seperti itulah pertemuan antara filsafat dan ilmu kalam. Tetapi secara historis kita harus mulai bahwa ilmu kalam dan filsafat itu punya cerita yang tidak sama. Kalau ilmu kalam dia lahir daripada dinamika politik umat muslim yang begitu keras setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Percaturan, pertentangan, percekcokan antara umat muslim melahirkan diskusi-diskusi teologi. Tetapi sebelum munculnya Mu'tazilah abad ke-9 Masehi, ilmu kalam belum bisa dikatakan, belum ada yang bisa disebut sebagai ilmu kalam. Tetapi setelah era Mu'tazilah baru muncul ilmu yang disebut dengan ilmu kalam. Nah, yang menarik adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah ini sebenarnya bisa dikategorikan sebagai benih cikal bakal lahirnya tradisi filosofis di dalam pemikiran Islam. Dia menggunakan dasar-dasar argumentasi filosofis digunakan untuk kepentingan-kepentingan teologi. Maka Mu'tazilah menggunakan penalaran ilmu logika sebagai basis pengetahuannya. Tetapi terus berkembang. Terlibatnya para mutakalim dalam dinamika politik begitu besar. Maka kita kenal cerita inkuisisi. Orang yang tidak sepaham dengan Mu'tazilah dikatakan berdosa besar. Nah, inilah karena itu bagian daripada tema pembicaraan kedua di dalam ilmu kalam, yaitu tema praktisnya, yaitu perbuatan-perbuatan. yakni apa hukum perbuatan seorang muslim, seorang mukmin yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keimanan. Apakah dia orang yang berdosa besar ataukah dia seorang yang berbuat maksiat? Lalu kemudian kalau dia dihukumi dengan dosa besar, apa konsekuensi hukumnya? Disinilah hubungan antara ilmu kalam dengan, maka ada cerita seorang pendosa besar dijatuhi hukuman mati karena perbedaan keyakinan-keyakinannya. Berarti itu ilmu kalam sudah ditarik kepada keputusan-keputusan fikih. Nah, sementara dalam riwayat filsafat, justru filsafat lahir dari telaga yang bening, air yang damai. Dia ada di samping penguasa. Terjemahan-terjemahan itu disponsori oleh para penguasa. Maka para filosof bekerja sebagai kelompok ilmuwan yang berada di bawah kepentingan-kepentingan penguasa. Nah, abad ke-9 berjalan sampai abad ke-10. Abad ke-10, ke-11 itu kita mengenal kemunculan mazhab Asy'ariyah. Setelah ada kontradiksi hebat antara ahlul hadis dengan mutakalim, Mu'tazilah, muncullah Asy'ariyah. Tapi pada saat itu filsafat sedang tumbuh. Hanya sekali lagi bahwa kelompok filosof dengan kelompok mutakalim tidak pernah duduk bersama. Tidak seperti dengan kelompok ahlul fikih. Ahlul fikih biasanya duduk bersama dengan kelompok mutakalim. Ketika munculnya Asy'ariyah, pada saat yang sama Ibnu Sina dan para muridnya sedang berkembang. Nah, filsafat pada saat itu muncul pertentangan antara filsafat dengan teologi. Jika pada masa Mu'tazilah ada keserupaan karena penalaran-penalaran rasional yang digunakan Mu'tazilah. Sehingga Al-Kindi misalkan kadang-kadang disebut seorang Mu'tazilah.
Padahal itu belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Di kalangan Asy'ariyah muncul kritik-kritiknya terhadap Mu'tazilah, menghasilkan juga kritik-kritik kepada para filosof. Imamul Haramain Al-Juwain, Al-Ghazali, mengkritik habis-habisan para filosof. Nah, abad ke-11, abad ke-12, dan sampai abad ke-13 adalah tradisi di mana filsafat dan ilmu kalam mulai kembali berhubungan mesra. Tokoh-tokoh seperti Fakhruddin Ar-Razi menulis karya yang cukup menarik, di mana pemikiran-pemikiran kalam Fakhruddin Ar-Razi sudah mulai berbau filosofis, karena dia seorang komentator terhadap karya-karya Ibnu Sina. Tentu menerima pengaruh banyak sedikitnya, meskipun cukup kritis kepada filsafat Ibnu Sina. Tetapi Fakhruddin Ar-Razi sudah mulai bersifat filosofis, terutama ketika berbicara tentang wujud. Apakah misalkan sifat Tuhan itu tambahan bagi esensi Tuhan, ataukah dia esensi Tuhan itu sendiri? Fakhruddin Ar-Razi itu memberikan argumentasi. Maka muncul pertanyaan, kalau sifat Tuhan adalah tambahan, kalau begitu Tuhan itu murokkab, Tuhan itu berstruktur. Nah, solusi yang dibangun oleh Ar-Razi itu adalah dia menjadi berstruktur secara kaifiat, secara kualitatif, sehingga sifat-sifatnya banyak, tapi tidak secara kuantitatif, hanya secara kualitatifnya saja. Nah, itu digunakan oleh Fakhruddin Ar-Razi. Di kalangan Syiah Isna Asyariyah muncul tokoh bernama Nasiruddin At-Tusi, komentator terbesar karya-karya Ibnu Sina, dan dialah orang yang pertama kali menyusun ilmu kalam untuk Syiah Isna Asyariyah. Mutakalim pertama yang meletakkan dasar-dasar ilmu kalam di kalangan Syiah Asy'ariyah. Makanya tidak heran kalau sampai sekarang ilmu kalam dari kalangan Syiah lebih bersifat filosofis. Tidak seperti ilmu kalam di kalangan Sunni yang lebih bersifat literal. Tetapi nanti di akhir masa muncul tokoh-tokoh semacam Ibnu Taimiyah yang mengkritik habis-habisan filsafat dan ilmu kalam yang berbau filosofis. Maka muncullah tradisi teologi yang lebih bersifat literal, tidak menggunakan dasar-dasar filosofis. Dan kita kenal sampai sekarang akidah Wahabiyah itu akidah yang sangat sederhana, tidak menggunakan dasar-dasar filosofis sama sekali. Di kalangan Sunni juga sama. Asyuti mengkritik habis-habisan akidah yang berbau filosofis. Sehingga Asy'ariyah madhab yang berusaha memberikan dasar-dasar akidah yang logis tanpa menggunakan penjelasan-penjelasan filosofis yang rumit. Nah, itu adalah satu perjumpaan antara filsafat dan ilmu kalam secara teoritis dan secara historis. Tapi kita harus ingat bahwa tradisi ini justru memberikan sumbangan besar kepada para teolog di kalangan barat, baik itu Yahudi ataupun Kristen, baik filsafat ataupun ilmu kalam memberikan sumbangan besar kepada sistem teologi mereka. Selanjutnya, pertanyaan kita adalah apakah masih berguna filsafat Islam kita kaji, ilmu kalam kita kaji di dalam kehidupan kita yang sudah modern ini? Misalkan di dunia barat, filsafat itu sudah banyak ditinggalkan, metafisika terutama. Ketika sains jadi booming, metafisika ditinggalkan. Apakah kita menganggap filsafat tidak berguna lagi? Dan ilmu kalam juga sama. Sebetulnya baik filsafat ataupun ilmu kalam itu bagi kita memberikan pijakan itu sebetulnya. Fungsinya adalah memberikan pijakan berpikir dan memberikan pijakan argumentasi. Banyak fenomena-fenomena di masyarakat kita yang menantang pikiran-pikiran kita sebetulnya. Akhir-akhir ini kita menemukan banyak peristiwa-peristiwa wacana keagamaan yang tidak dibungkus oleh
dasar ilmu yang mapan. Misalkan ada orang mampu berbicara dengan malaikat, dengan hewan, semut, dan lain sebagainya. Apakah ada dasar filosofisnya? Memiliki dasar-dasar filosofisnya. Ada lagi misalkan fenomena-fenomena perdebatan antara muslim dan non-muslim. Kita kenal tokoh misalkan yang sekarang lagi tenar itu Zakir Naik. Dia pandai berdebat. Berdebat itu sebetulnya keterampilan seorang mutakalim. Dia kalau tidak memiliki dasar-dasar ilmu kalam, tidak memiliki dasar-dasar filsafat, tentu perdebatannya tidak kuat. Dia tidak akan bisa mengeluarkan argumentasi-argumentasi yang kuat. Nah, sekali lagi kita tegaskan bahwa filsafat dan ilmu kalam itu memberikan pijakan berpikir dan argumentasi yang kuat. Fenomena-fenomena lain juga banyak menuntut kita untuk menggunakan dasar-dasar filsafat. Di dalam kategori-kategori klasik, misalkan para ulama mengenal istilah safsafatoh. Safsafatoh itu artinya asal bicara, pembicaraan yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, biasanya ini terlontar oleh mereka yang ahli di kalangan hitobah. Apa itu hitobah? Retorika. Retorika itu adalah satu seni berbicara yang sifatnya spontanitas. Sehingga karena dia berbicara secara spontan, maka tidak dibangun atas dasar pemikiran yang logis, rasional. Dasar pemikirannya tidak kuat. Dasar ilmunya tidak kuat. Apalagi kalau kita mau bicara apa dasar filosofisnya. Maka kadangkala seorang pegiat atau penceramah itu dengan mudah mengeluarkan statement-statement yang mengundang polemik. Kenapa? Ya karena tidak dibangun di atas dasar yang kuat. Kita juga sering menemukan ada orang misalkan tiba-tiba mengaku jadi nabi, mengaku menerima wangsit, dan lain sebagainya. Nah itu kan harus dihadapi dengan pengetahuan yang baik. Nah, filsafat sekali lagi dan ilmu kalam itu sebetulnya membantu kita untuk menyaring, memfilter fenomena-fenomena itu. Contoh, ada seorang yang mengaku bisa berkomunikasi lewat telepon dengan Tuhan, dengan malaikat. Apakah mungkin Tuhan bisa diajak bertelepon? Apakah mungkin manusia mampu berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung? Nah, kalau kita misalkan ambil teorinya Ibnu Sina dan Al-Farabi bidang emanasi. Emanasi saja itu mengatakan bahwa komunikasi intelek manusia dengan Tuhan itu tidak bisa langsung. Dia harus melalui intelek universal. Inteleknya terus ke atas, ke atas, ke atas. Tidak bisa langsung. Nah itu baru secara teori. Belum lagi tingkat kejernihan intelek manusianya. Untuk menjadi nabi saja nggak sembarangan. Nabi Muhammad itu sudah diakui kejernihan inteleknya oleh para filosof. Karena dia jadi nabi. Apa yang menarik? Orang yang diagungkan secara teologis, secara spiritual, dan secara filosofis. Tetapi Allah tidak berbicara langsung. Malah memilih Nabi Musa berbicara langsung. Wa kallamnahu. Wah, ini adalah fenomena-fenomena yang perlu dihadapi dengan baik oleh kita. Dan ilmu kalam membantu kita sebetulnya. Ada lagi fenomena-fenomena yang cukup krusial di tengah-tengah keamanan nasional kita. Terorisme, bom bunuh diri dengan dalih memusuhi atau memerangi musuh-musuh agama. Nah ini adalah sebetulnya pembicaraan-pembicaraan teologis. Apakah misalkan negara atau pemerintah yang zolim secara teologis adalah pelaku dosa besar sehingga dalam pertimbangan-pertimbangan fikih dapat dihukumi dengan hukuman yang berat? Sekali lagi ilmu kalam itu memberikan dasar
pijakan teologis bagi penentuan hukum. Nah, hukum akan menentukan ketetapan yang tepat untuk perbuatan-perbuatan itu. Sehingga terorisme, bom bunuh diri, dan lain sejenisnya tidak benar secara teologis, apalagi secara filosofis. Misalkan lagi kita juga, wacana kita sekarang ini sedang masuk ke dalam era pluralisme. Pembicaraan tentang pluralisme itu juga harus didasarkan kepada pembicaraan-pembicaraan yang bersifat filosofis. Bagaimana kita bisa menghubungkan, misalkan, mempertemukan keragaman dalam kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia punya label Bhinneka Tunggal Ika. Apa penjelasan filosofisnya? Filsafat Islam sebetulnya bisa memberikan dasar. Ada teori wahdatul wujud. Wujud itu satu, tetapi esensinya yang banyak, ragam. Yang universal itu satu, tetapi yang partikular itu beragam. Manusia itu adalah tunggal, karena dia konsep universal. Tetapi kan partikularnya berbeda-beda. Partikular dengan kacamata kebangsaan, bangsa ini, bangsa berkulit putih tidak sama dengan bangsa berkulit merah, bangsa berkulit hitam. Belum lagi partikularnya adalah geopolitik. Orang Indonesia tidak sama dengan orang Malaysia. Belum lagi identitas personal. Saya dengan Anda secara partikular tidak sama, tetapi secara universal sama. Kita sama-sama manusia. Tetapi secara partikular, saya, Farhan, seperti inilah wujudnya, penampakan fisiknya yang terindra. Dan Anda punya fisik yang tidak sama dengan saya. Sehingga Anda dengan saya berbeda. Tetapi kita diikat oleh konsep universal yang sama. Nah, ini adalah satu pembicaraan tentang masalah Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin ada keragaman, tetapi dalam keragaman itu ada satu kesatuan, ada persamaannya. Sehingga bisa diambil satu kesatuan. Dan itu tentunya membutuhkan pada dasar-dasar teologisnya. Nah, Mula Sadralah sebetulnya tokoh terakhir dari filosof Muslim itu yang berhasil mempertemukan, mempersatukan antara ilmu kalam, filsafat dengan irfan atau tasawuf serta wahyu atau Al-Quran dan sunnah Nabi. Itu diramu dalam filsafat al-muta'aliyah, al-hikmah al-muta'aliyah. Contoh misalkan, ketika Al-Quran mengatakan ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Marilah kita merujuk kepada satu kalimat yang sama. Kalimat yang sama itu artinya apa? Konsep-konsep universal tentang agama, tentang kesukuan, tentang kemanusiaan. Nah, secara teologis, kalimatun sawa itu adalah wahyu. Wahyunya semua sama, tetapi penerjemahan dan penafsirannya tidak sama. Nah, penafsiran itu adalah partikular, tapi konsep wahyu itu adalah sama, universal. Nah, disitulah kita sebetulnya bisa memahami peran filsafat dengan ilmu kalam. Di bidang sains pun sama. Misalkan sekarang ini di dunia maya, kita tidak bisa lagi menghindar. Tapi pertanyaannya, apakah wujud di dalam dunia maya itu realistis? Benar ada ataukah tidak? Nah, itu kan mempengaruhi identitas kita. Orang bisa punya identitas eksistensi yang tidak sama ketika di dunia maya dengan di dunia nyata. Wah, dengan ragam kemutahiran teknologinya lah. Dengan desain, grafik, edit fotonya, dan lain sebagainya. Makanya ada kasus di foto cantik, begitu ketemu tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, pertanyaannya sekali lagi, apakah dunia maya itu adalah alam yang realistis atau alam khoyali? Kalau dia khoyali, maka itu berarti apakah wujud-wujud akliyah itu? Nah, sehingga kalau dunia maya itu adalah khoyali, maka itu bukanlah dunia yang sebenarnya. Dunia yang sebenarnya adalah dunia realistis ini. Yang bisa kita sentuh, kita rasakan dengan panca indera kita. Yang bisa kita rasakan oleh hati kita. Yang bisa kita sentuh oleh pikiran kita. Maka janganlah kita menjadi orang-orang yang mengalami krisis identitas, mengalami penyakit identitas. Itu bahaya itu. Orang yang paling bahaya itu adalah orang yang mengalami krisis identitas. Apa? Karena dia tidak mengenali dirinya sendiri. Nah, di dalam bahasa irfani, orang yang tidak kenal dirinya siapa tidak akan kenal dengan Tuhannya.
Oleh sebab itulah sekali lagi filsafat dan ilmu kalam akan membimbing kita memahami tidak hanya siapa diri kita, tetapi bagaimana membangun kehidupan yang lebih baik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.